إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya telah mengetahui di antara pokok ajaran Islam adalah ajaran al-wala wal bara, berloyalitas dan melepaskan diri kita, berloyalitas di atas kebenaran, loyal terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan berlepas diri dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Engkau tidak akan dapatkan, wahai Muhammad, orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka adalah orang tua mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau kerabat-kerabat mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meniadakan iman dari orang-orang yang berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-wala wal bara merupakan barometer yang menunjukkan kualitas iman dan tauhid seseorang. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau berkata, "La yastaqimu lil insani islamun walau wahhada Allah wa taraka syirk." Tidak akan benar iman seorang muslim, tidak akan benar Islam seorang muslim sekalipun dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, sampai dia berlepas diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang diucapkan oleh Imam Abul Wafa Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa ahlal Islam fi zamanin," jika engkau ingin mengetahui orang-orang Islam di suatu zaman, "Fala tanzur ila izdihamihim 'inda abwabil masajid wala ila irtifa'ihim bil labbaika." Jika engkau ingin melihat orang-orang Islam di suatu zaman, maka jangan lihat kualitas Islam mereka dengan berbondong-bondongnya mereka ke masjid, atau suara mereka yang mengucapkan labbaika ketika musim haji dan umrah,
Artinya jangan melihat kualitas mereka dengan banyaknya mereka berada di masjid atau banyaknya mereka menunaikan ibadah haji atau umrah. Walakin dzur, tetapi lihatlah kaifa muwata'atihum, walakin dzur ila muwata'atihim ila aduwi syariah. Tapi lihatlah bagaimana mereka terhadap musuh-musuh syariat. Jamaah yang dirahmati Allah, perkara al-wala wal bara ini adalah perkara yang diremehkan oleh kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin merasa cukup dengan bertauhid kepada Allah dan meninggalkan syirik, dan menampakkan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Tapi mereka lalai bahwa di antara yang menunjukkan kualitas tauhid dan iman seseorang adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "Al-bara'atu asluha al-bughdu wal wala'u asluhu al-hubbu." Berlepas diri dari sesuatu dasarnya adalah benci, dan loyal terhadap sesuatu dasarnya adalah cinta. Wa hadha li anna haqiqat at-tauhid alla yuhibba illa Allah wa yuhibbu ma yuhibbuhu lillah wa yubghidu ma yubghiduhu Allah. Karena hakikat dari tauhid adalah tidak mencintai kecuali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai sesuatu karena Allah dan membencinya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, permasalahan al-wala wal bara merupakan permasalahan penting di dalam agama kita dan termasuk perkara yang penting untuk dijelaskan kepada umat. Terlebih lagi dalam masalah ini ada dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama, orang yang berlebih-lebihan di dalam menerapkan al-wala dan al-bara, sehingga ketika mereka berlepas diri dari orang-orang kufar, mereka sampai membunuhnya, mereka sampai menzalimi mereka, padahal ini terlarang di dalam Islam. Kelompok yang kedua, kelompok yang menghilangkan akidah ini sehingga mereka berloyalitas kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, berloyalitas dengan orang-orang kufar, bahkan ikut bersama mereka di dalam merayakan perayaan-perayaan mereka. Wal'iyadu billah. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang telah menyampaikan masalah al-wala wal bara dan beliau menerapkannya, dan beliau juga yang bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang diberikan rasa aman untuk tinggal di suatu tempat, maka dia tidak akan mencium bau surga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail menyebutkan, "Ala man zalama mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an fa ana hajijuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang berbuat zalim kepada orang kafir yang mu'ahad, yang mendapatkan jaminan hidup dari negara, atau mencela mereka, atau membebani mereka dengan beban yang melebihi kemampuan mereka, atau mengambil sesuatu dari mereka min ghairi tibi nafsin, mengambil harta mereka tanpa keridhaan dari mereka, maka dia akan berhadapan denganku nanti di hari kiamat. Lihatlah jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk menerapkan al-wala wal bara, dan beliau juga yang mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang kafir di dalam bermuamalah, di dalam keseharian kita. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ingin menampakkan sesuatu yang baik kepada orang kufar, maka itu sudah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ingin menerapkan al-wala wal bara kepada mereka, maka juga telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjelaskan masalah al-wala wal bara, kewajiban kita untuk memusuhi dan membenci orang-orang kufar bukan berarti kita ingin merusak ketenangan dan ketenteraman di antara
masyarakat. Tidak. Itu adalah bagian dari ajaran Islam yang harus disampaikan kepada kaum muslimin. Karena banyak di antara kaum muslimin tidak merasa bahwa salah di dalam menerapkan al-wala wal bara atau salah di dalam menggunakannya bisa merusak akidah mereka, bisa merusak iman mereka. Maka ini harus dan wajib disampaikan kepada kaum muslimin. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita jangan diam terhadap kemungkaran lantaran ada orang-orang yang menyuarakan dengan lantang kebatilan, seperti mereka ingin merusak akidah ini dengan alasan toleransi, bahwa orang-orang yang menyampaikan masalah ini mereka tidak punya toleransi, atau orang-orang yang menyampaikan masalah ini mereka adalah orang-orang yang bersikap keras dan kasar. Sungguh Islam adalah agama yang mulia, tapi jamaah yang dirahmati Allah, kemuliaan Islam ini juga sering salah dipahami karena sikap kita yang tidak bisa memahami Islam dengan benar, dan juga salah menerapkan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir-akhir ini, terutama di hari-hari ini, kita semua tahu ada dua perayaan yang dirayakan oleh orang-orang kufar, dan kita tidak bisa menutup mata betapa banyak kaum muslimin juga ikut merayakannya, paling tidak mengucapkan kepada orang-orang kufar yang merayakan hari mereka, dia mengucapkan selamat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fi'lul ma'asi mujtami'atan, mengerjakan maksiat dalam satu waktu, mengerjakan banyak maksiat dalam satu waktu, hada ahwan, ini lebih ringan, min tahni'atin nasara bi'idihim, daripada mengucapkan selamat kepada orang-orang Nasrani di dalam merayakan hari perayaan mereka. Dan ini disepakati oleh para ulama tentang ketidakbolehannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, maka berhati-hatilah di dalam bersikap, berhati-hatilah di dalam berucap. Siapa tahu ucapan yang tidak kita sadari ternyata itu menyebabkan kita masuk ke dalam neraka dan menghilangkan keteguhan tauhid kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Di khutbah yang kedua ini ana ingin berbagi faedah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala tentang mencintai orang kufar. Beliau menjelaskan berdasarkan dalil bahwa mencintai orang kufar terbagi menjadi tiga. Pertama, cinta yang boleh. Boleh kita mencintai orang kufar, yaitu cinta yang disebabkan karena hubungan nasab, seperti cintanya seorang anak kepada orang tuanya yang berbeda agama dengannya, atau sebaliknya. Dan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akan bolehnya itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah untuk ziarah ke kuburan ibunya. Kemudian ketika beliau minta izin untuk mendoakannya dan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau alaihi salatu wasallam menangis. Ini menunjukkan rasa cinta beliau kepada ibundanya alaihi salatu wasallam. Kemudian cinta yang kedua adalah mencintai orang kafir yang tidak sampai kufur tapi dia termasuk dosa besar, yaitu mencintai orang kafir karena urusan-urusan dunia, karena apa yang mereka lakukan dari urusan-urusan dunia. Beliau menyebutkan dalil tentang hal ini, kisah Hatib bin Abi Balta'ah ketika memberitahukan kepada orang-orang kufar Quraisy bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi Makkah. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Hatib bin Abi Balta'ah, apa yang menyebabkan beliau melakukan itu? Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, di Makkah saya memiliki harta dan tidak ada keluarga yang menjaganya. Maka saya memberitahukan kedatanganmu ke kota Makkah agar mereka mau menjaga hartaku."
Dan Nabi SAW pun memaafkan Hatib bin Abi Balta'ah karena keutamaan beliau mengikuti perang Badar. Kemudian kecintaan kepada orang kafir yang ketiga adalah cinta kepada orang kafir yang mengeluarkan dari Islam, yang membatalkan Islam seseorang, yaitu mencintai orang kafir karena akidah mereka, mencintai orang kafir karena agama mereka. Dan inilah yang dimaksudkan di dalam ayat yang kita bacakan di awal tadi. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk berkasih sayang dengan orang-orang kufar. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuh-musuhku sebagai orang-orang yang dekat dengan kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala yuhibbul musyrikin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang musyrik. Maka seorang muslim yang menjaga imannya, yang memiliki akidah yang kuat, dia mengikuti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kita, kebencian kita mengikuti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, menjaga akidah kaum muslimin dari akidah-akidah yang menyimpang, dari perkara-perkara yang bisa merusaknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam yang benar, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم